Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Sofan dari Ma'arif Institute dalam acara Bifan Bincang Kearifan yang membahas tentang isu-isu keislaman, keindonesiaan, kemanusiaan, dan kesetaraan gender. Kali ini Ma'arif Institute kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah tokoh Muhammadiyah. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Mas Sofwan. Sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah sehat sampai Ma'arif. Pemirsa, Profesor Dr. Sudarnoto Abdul Hakim. Beliau adalah guru besar dalam bidang ilmu sejarah dan kebudayaan Islam di Universitas Islam Negeri Jakarta. Beliau juga dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah. Beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Dikti Litbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan beliau juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang hubungan luar negeri dan kerjasama internasional. Kali ini kita akan berbicara tentang Muhammadiyah Go Internasional. Prof. Noto, Ya. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi besar di Indonesia sudah berjalan selama 1 abad lebih. Usianya sudah 100 tahun lebih. Tentu dalam perjalanan historisitasnya banyak sekali amal usaha yang sudah dilahirkan oleh Muhammadiyah. Baik itu pendidikan dari tingkat pendidikan PAUD sampai perguruan tinggi. Dan jumlahnya juga sudah tidak terhitung ratusan barangkali ya Prof ya. Belum lagi rumah sakit, panti asuhan. Dan Muhammadiyah kini udah memasuki abad kedua. Saya membaca ketika Muktamar ke-47 di Makassar tahun 2015 mengamanatkan tentang bagaimana Muhammadiyah ini bisa dikenal dunia. Ada internasionalisasi Muhammadiyah. Dan kenyataannya Muhammadiyah hari ini tidak hanya berkembang di kawasan ASEAN, tetapi juga di Eropa dan Amerika. Apa sih Prof yang dilakukan oleh Muhammadiyah sehingga secepat itu Muhammadiyah bisa berkembang di dunia, Prof? Ya, terima kasih Mas Sofwan. Pertama sebelum saya akan jelaskan soal itu, mungkin saya akan berikan gambaran umum ya. Jadi semangat dakwah Muhammadiyah sejak awal dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian dilanjutkan oleh para murid-muridnya itu memang untuk rahmatan lil alamin. Jadi untuk kerahmatan semua alam ya. Meskipun pada realitasnya pada masa awal itu Muhammadiyah masih di Kauman, kemudian di Yogyakarta, kemudian berkembang terus sampai ke hampir seluruh pelosok Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua tentu ini panggilan normatifnya juga. dakwah rahmatil alamin ini ya tidak bisa dibatasi kepada batas-batas geografis. Karena pada kenyataannya Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri juga sudah bersentuhan sejak awal ya. Pengalaman personal dalam persentuhan secara global itu sudah dilakukan. Dia beberapa kali ke Timur Tengah, kemudian belajar di luar negeri gitu. Jadi ini membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak saja memperoleh pengalaman-pengalaman berharga dengan pemikiran-pemikiran yang sangat bervariasi dari guru-guru yang sangat luar biasa, tetapi sekaligus juga dia menangkap ada detak-detak yang harus dilakukan untuk Indonesia dan untuk kehidupan pada masyarakat umumnya. Gitu. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan, sejumlah tokoh murid-murid Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mengalami hal yang sama untuk berbagai keperluan. Nah, termasuk misalnya sejarah bagaimana Muhammadiyah mengurusi haji. Mengurusi haji itu sangat luar biasa. Itu tidak sekedar memikirkan secara syar'i bagaimana umat Islam Indonesia itu pergi haji kemudian naik kapal, tidak, tetapi di situ ada batas-batas geografis di mana pengalaman-pengalaman baru di luar sana itu dialami.
termasuk ibadah haji sendiri itu adalah pengalaman internasional yang sangat penting. Nah, ini menurut hemat saya menjadi bagian penting. Yang kedua, pengalaman di Indonesia sejak awal, terutama pada masa-masa pra kemerdekaan itu kan juga Ki Haji Dahlan, tokoh-tokoh Muhammadiyah itu bersentuhan secara pemikiran, secara ideologis, secara politik dengan tokoh-tokoh non-Muslim dari Belanda. Nah, ini penting sekali untuk menangkap apa sebenarnya yang dipikirkan oleh Barat, dalam hal ini Belanda. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda di dalam rangka politik Hindia Belanda di Indonesia itu. Nah, dengan cara itulah. Nah, kita tahu pada awal-awal abad 20 terjadi perdebatan yang sangat luar biasa yang melibatkan tokoh-tokoh Muhammadiyah dan tokoh-tokoh non Muhammadiyah, bahkan juga tokoh-tokoh Belanda. Itu luar biasa. Dan bagi Belanda sini mengesankan. Karena itu sekolah-sekolah Muhammadiyah pada zaman itu menyebutnya kalau HIS, kalau dulu itu kalau menyebut HIS itu pasti sekolah Belanda. Mulu itu pasti sekolah Belanda. Tapi sejak Muhammadiyah ada, itu ada HIS Muhammadiyah. Gitu. Jadi Hoger Inland School. Tapi Muhammadiyah. Orang Belanda agak kaget-kaget juga, hebat juga orang Muhammadiyah. Itu mau mengakomodasi bahasa paling tidak. Dan itu menjadi bagian dari strategi kebudayaan Muhammadiyah, Mas. Artinya Muhammadiyah harus terbuka, harus membuka diri dengan berbagai vocabulary, bahkan cara berpikir, gitu ya. Bahkan pada akhirnya nanti harus masuk ke dalam dunia yang real, dunia luar itu. Nah, perkembangan Muhammadiyah terus sampai kemudian pertumbuhan pendidikan sekolah-sekolah yang tadi Mas Yofan sebutkan tadi, itu sudah menarik perhatian para observer dari luar negeri. Ya kalau boleh sekedar mencontoh itu peneliti tentang Muhammadiyah dari Jepang, Michio Nakamura itu yang sudah sepuh, dan istrinya ya Sako Michio Nakamura. Tapi beliau bukan orang pertama, orang asing yang memberikan perhatian terhadap fenomena muncul berkembangnya Muhammadiyah menjadi sebuah organisasi kalau bahasa sekarang wasoti ya, moderat ya. Jadi sejak itu banyak para peneliti antropologi, ada sebelum Prof. Michio Nakamura ada yang dari Australia itu yang menulis Purifying the Faith itu, James Peacock, James Peacock yaitu pada masa Pak Amin Rais masih mahasiswa itu. Nah, itu fenomena menarik yang secara global ternyata setelah diberi perhatian secara akademik gitu. Nah, ini beberapa faktor-faktor ini yang kemudian juga menumbuhkan semangat untuk mengembangkan Muhammadiyah, sayap Muhammadiyah lebih keluar. Ditambah lagi faktor-faktor global. Faktor-faktor global yang globalisasi dengan berbagai instrumen dan berbagai akibat-akibat yang ditimbulkan ya. Itu hampir globality itu menembus borders ya, menembus batas-batas geografis di mana setiap orang termasuk organisasi Muhammadiyah dan saya kira juga organisasi lain itu bisa bersentuhan secara langsung dengan dunia luar. Ditambah dengan boom pendidikan di mana anak-anak muda Muhammadiyah, para intelektual muda Muhammadiyah kemudian mendapatkan kesempatan melanjutkan kuliah di luar negeri, di berbagai universitas luar negeri, baik di Saudi Arabia, Timur Tengah, Afrika, Australia, hampir di semua benua. Mereka lah yang kemudian menjadi, kalau boleh saya sebutkan, menjadi faktor ledakan ya, faktor ledakan Muhammadiyah di luar. Saya ingat awal-awal abad 20 anak-anak muda Indonesia yang belajar di Belanda, di Mesir dan sebagainya itu kemudian melakukan gerakan di sana. Memang pada masa itu gerakan yang mereka lakukan untuk meyakinkan Indonesia merdeka.
Tapi pasca kemerdekaan di mana Muhammadiyah memainkan peran penting melalui anak-anak muda yang sekolah di mana-mana itu tidak lagi bicara soal kemerdekaan secara politik era pra kemerdekaan, tapi sudah bicara tentang berbagai isu. Ada isu lingkungan, ada isu kemanusiaan, ada isu politik, pendidikan, luar biasa. Dan itu satu. Yang kedua, selama mereka menempuh studi di luar negeri itu, mereka kemudian karena sudah tersemangati, terinspirasi dengan gerakan pembaharuan atau tajdid Muhammadiyah itu, mereka menjadi pelopor-pelopor Muhammadiyah di sana itu. Itulah yang kemudian disebut dengan PJM. Nah, Muktamar Muhammadiyah di Makassar itu adalah momentum formal untuk menegaskan sudah saatnya memasuki abad ke-21 itu harus go global. Jadi momentum formalnya dan memang sudah disepakati sebagai keputusan muktamar. Tapi sebetulnya perjalanannya sudah panjang begitu dengan menghimpun berbagai pengalaman-pengalaman begitu. Wah, menarik sekali ya, Prof. Darnoto ya, perjalanan panjang Muhammadiyah. Seumpamanya Muhammadiyah itu tidak punya strategi kebudayaan, mungkin tidak sampai seperti sekarang gitu ya, Prof ya. Betul. Dan bukan hanya adaptasi barangkali Muhammadiyah, tetapi juga melakukan reformasi. Jadi adaptasi yang saya maksud itu tidak hanya sekedar meniru lembaga-lembaga pendidikan yang memang sudah dikelola oleh Belanda, Prof ya, tetapi juga melakukan reformasi ya, Prof. Betul. Saya lebih cenderung memang menggunakan transformasi kelembagaan. Oh, transformasi. Ya. Jadi memang betul-betul terjadi transformasi ya, transformasi kelembagaan dan juga transformasi pemikiran. Nah, transformasi kelembagaan di dunia pendidikan ya kita tahu pada masa awal Muhammadiyah berdiri pada zaman Ki Haji Ahmad Dahlan, ya masih sederhana sekali kan, dengan fasilitas yang sangat sederhana, dengan semangat filantropis ya, itu membangun bersama dari bawah, tidak digaji dan sebagainya. Tapi kemudian ini menjadi virus untuk menumbuhkan beberapa lembaga-lembaga pendidikan lain yang baru. Jadi menampilkan satu paradigma baru, yaitu ini karena pendidikan ini ada berpusat di kota bagi umat Islam, orang Islam. Jadi belum ada waktu itu pendidikan Islam yang dikembangkan selama ini ya pada masa itu banyak di pedesaan itu yang dipimpin oleh para kiai di pondok-pondok pesantren itu dengan kelembagaan yang sangat khas, dengan materi yang sangat khas. Nah ini kota itu pusat perdagangan, pusat politik, pusat birokrasi dan sebagainya, kaum profesional, intelektual luar biasa pada zaman itu, dan ada kehadiran sekolah-sekolah Muhammadiyah yang kemudian mendapatkan perhatian dari segmen masyarakat yang bervariasi itu. Apalagi isunya adalah kalau bahasa sekarang ya education for all, karena pendidikan yang dikembangkan oleh Belanda itu kan masih terbatas pada orang-orang tertentu saja. Nah, Muhammadiyah ingin menjebol itu dan agak terkaget-kaget juga Belanda karena bisa menjangkau semua kalangan. Jadi ini terus terjadi transformasi sampai hari ini, sehingga jumlah lembaga pendidikan itu yang tadi Mas Sufan sebutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang begini, kehadiran tokoh-tokoh muda di beberapa negara yang kemudian menumbuhkan PCIM yang sekarang kita sebut PCIM, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah itu ikut memberikan kontribusi terhadap suasana kebatinan di lingkungan masyarakat Muslim minoritas. Di Belanda kita tahu Muslim minoritas. Dan itu terdiri dari berasal dari beberapa negara. Di Inggris, di Eropa, di mana-mana itu masyarakat minoritas, masyarakat Muslim minoritas era awal itu adalah masyarakat minoritas yang memang tersingkirkan, terpinggirkan karena memang status ekonomi, status sosial. Tapi ini mengalami perubahan
termasuk menurut hemat saya kontribusi anak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ada di negara-negara itu yang tinggal beberapa waktu di sana dan menumbuhkan Muhammadiyah itu ikut menumbuhkan suasana yang sangat konstruktif, bahkan berhasil juga membangun kolaborasi dengan dengan kelompok-kelompok Muslim lain. Itu lintas madhab, lintas madhab, lintas bangsa. Dan terjadi dialog-dialog yang sangat luar biasa, termasuk dengan kelompok-kelompok non Muslim. Kelompok minoritas tidak mungkin melakukan perlawanan atau uzlah dan sebagainya. Mesti harus ada tadi yang saya sebutkan, ada proses asimilasi, ada proses dialog budaya, cultural dialog dengan mereka-mereka yang non Muslim. Nah, itu strategi kebudayaan, Mas. Sehingga kehadiran Muhammadiyah di sana itu diterima dengan baik saja, tidak dicurigai. Iya, dan ini barangkali yang menarik para akademisi ya, Prof, ya, seperti Michio Nakamura atau James Peacock. Kayaknya dua nama itu udah lama ada di otak saya. Nah, tetapi di dalam perkembangannya, karena kita tahulah Muhammadiyah itu salah satu organisasi yang terbuka ya, inklusif, melakukan dialog-dialog keagamaan, dialog peradaban dengan yang lain seperti itu ya, Prof. Tetapi seperti yang kita bicarakan di awal tadi, Muhammadiyah hari ini sudah berkembang di ASEAN, Eropa, bahkan Amerika. Sebenarnya ada misi khusus apa, Prof? Ya, saya ingin menyebutkan kalau tidak salah per hari ini ada 26 pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. 26, Prof? 26. Okay. Berarti 26 negara di Eropa dengan persebaran yang bermacam-macam. Di Eropa itu antara ya Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, mana lagi ya. Kemudian yang agak belakangan Spanyol. Tadi malam saya ngobrol dengan dubes kita Spanyol. Kemudian di Afrika, Mesir dan sebagainya. Jadi 26 Mas. 26 negara dalam waktu yang sangat cepat. Antara karena soal pendidikan. Soal pendidikan. Nah, apa misinya? Ya, yang paling jelas dakwah. Kalau dalam bahasa Muhammadiyah itu dakwah. Dakwah yang saya kira sesuatu yang beyond imagination Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dulu nggak terpikirkan lagi Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah sampai ke Afrika, sampai ke Spanyol, sampai ke Italia dan sebagainya. Ini dakwah baru. Dakwah baru kenapa? Karena Muhammadiyah akan tampil sebagai sebuah agen Islam moderat, wasatiyatul Islam. Dan inilah yang kemudian kalau boleh saya menyebutkan fungsi-fungsi diplomatik Muhammadiyah mulai tokoh-tokohnya di luar negeri itu menjadi konkret. Jadi sebutlah ini semacam second track diplomasi atau third track diplomasi. Karena kalau first track diplomasi itu ya negara, antar negara. Kalau ini kekuatan civil society Muhammadiyah melalui jaringan alumninya, jaringan anak-anak mudanya, kaum intelektual muda, memainkan peran-peran untuk menjelaskan Islam Indonesia itu adalah wasati. Dan kita tahu bahwa diskusi-diskusi tentang wasatiyatul Islam saat sekarang ini sedang sedang mainstreaming, proses mainstreaming wasatiyatul Islam. Dan kehadiran Islam wasatiyatul Islam ini yang juga ditawarkan oleh Muhammadiyah itu sangat relevan terhadap situasi global yang dihadapi antara lain ekstremisme, radikalisme, atas nama apapun ya, atas nama ideologi, agama, budaya, ekonomi dan sebagainya, termasuk juga problem-problem kemanusiaan, problem-problem environment. Jadi program-program kemanusiaan itu sudah sangat nyata menjelang akhir abad 20 ke abad 21 itu masih berlangsung. Kalau boleh saya menyebutkan penistaan terhadap kemanusiaan akibat konflik dan peperangan.
Salah satu contohnya itu ya misalnya yang sampai sekarang kemarin Ramadan di Palestina itu jelas-jelas sekali genosida, termasuk di situ ada Islamofobia, ekstremisme, ya Zionisme yang melanggar kedaulatan martabat kemanusiaan, bahkan juga menginjak-injak agama dan juga hukum internasional. Jadi kehadiran kelompok-kelompok Muhammadiyah baru ini itu antara lain tadi memberikan perhatian pada isu-isu kemanusiaan global ini, dan ini menjadi bagian penting, objek penting untuk mainstreaming Islam, melawan ekstremisme, mengangkat derajat kemanusiaan, membangun keadilan. Dan per hari ini, seperti yang juga beberapa kali saya teriakkan dalam statement saya sebagai orang MUI, itu global injustice itu betul-betul terjadi. Ketidakadilan global yang menimbulkan kesenjangan yang sangat luar biasa, bahkan juga penistaan kemanusiaan. Dan beberapa negara besar bertanggung jawab, termasuk juga pertentangan Ukraina, Rusia, itu politik globalnya begitu. Nah, belum lagi ditambah dengan krisis alam, environment, perubahan cuaca itu menimbulkan krisis di beberapa daerah, di beberapa negara yang kemudian termiskinkan, air semakin habis surut, kemudian mereka mengalami kemiskinan yang sangat fundamental, dan itu menyangkut kesehatan dan sebagainya. Muhammadiyah bergerak di situ. Muhammadiyah bergerak di sektor-sektor orang yang kehilangan tanah, orang menjadi termiskinkan, orang yang kemudian terkorbankan karena COVID pandemi, dan itu juga dilakukan oleh kawan-kawan di dunia sana, di negara-negara itu. Dan menariknya, Mas, saya membaca berita tahun lalu, tapi media-media Perancis itu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh umat Islam dalam kaitannya dengan itu loh, humanitarian assistance yang dilakukan oleh orang-orang Islam, dan orang-orang Muhammadiyah di sana juga ikut serta itu. Nah, ini sumbangan yang sangat berarti, termasuk melawan rasisme yang dipertontonkan di Amerika atau di beberapa wilayah lain. Jadi sangat kehadiran Muhammadiyah di sana itu sungguh sangat relevan untuk paling tidak menjaga atau sekaligus melawan Islamofobia, melawan ekstremisme, melawan genosida dan berbagai isu-isu global lain. Dan ini dilakukan oleh civil society Muhammadiyah. Ya. Wah, menarik sekali, Prof. Artinya perkembangan Muhammadiyah di luar negeri itu, Prof, tidak hanya bersifat statistikal dari sisi jumlah, tetapi ada panggilan normatif, panggilan dakwah, ada panggilan kemanusiaan, bagaimana terlibat dalam isu-isu kemanusiaan global, termasuk yang tadi Prof Darnoto bilang bahwa Muhammadiyah juga punya peran kontribusi yang besar dalam memerangi ekstremisme, begitu, Prof, ya? Iya. Ini saya ingin menyebutkan satu lembaga yang sangat luar biasa, dipimpin oleh Mbak Rahmawati Hussein itu, MDMC, Muhammadiyah Disaster Management System. Wah, itu luar biasa. Itu tidak saja berpengalaman kemudian mengelola, menangani disaster, korban-korban yang diakibatkan oleh bencana korban yang diakibatkan oleh bencana alam itu, ya, tetapi merambah ke sana. Kehadiran MDMC itu cukup cepat gitu, cukup cepat. Misalnya dulu kasus pengungsi Rohingya itu, Bro. Rohingya. Wah, itu luar biasa itu kehadiran MDMC, dan juga di beberapa tempat. Dan itu terakui suaranya itu begitu cepat terdengar secara global, sehingga Mbak Rahmawati Hussein sempat diminta untuk pidato di PBB itu mewakili Muhammadiyah, perempuan lagi, dan menjelaskan isu-isu yang sangat fundamental yang dihadapi oleh dunia sekarang ini, disaster. Wah, itu luar biasa itu. Belum lagi yang lembaga-lembaga baru yang menurut saya juga sangat fenomenal,
lazismu sekarang. Lazismu sekarang itu sudah menjadi kesadaran global dan kehadiran kawan-kawan Muhammadiyah misalnya dalam menangani atau memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan terhadap korban di Palestina luar biasa dengan beasiswa. Nah, ini interaksi global, interaksi Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah di luar sana dengan isu-isu yang memang sedang menghangat, sekaligus juga memberikan bantuan secara real terhadap problem-problem untuk menyelesaikan, menangani problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat global pada saat sekarang ini. Luar biasa. Nah, ini menurut saya ya itu tadi second track diplomasi Muhammadiyah. Iya, ada fungsi-fungsi diplomatik. Iya. Tapi kalau mendengar penjelasan dari Prof. Tarnoto itu ya, begitu besar kontribusi Muhammadiyah dan masuk dalam isu-isu kemanusiaan global itu. Saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh misalnya pengamat Indonesia, Robert Hefner. Dia mengatakan bahwa satu-satunya organisasi di dunia yang punya amal usaha di bidang pendidikan, termasuk mendakwakan moderatisme Islam, itu hanya Muhammadiyah. Dan ini jauh lebih maju misalnya Islam di Indonesia ini daripada misalnya di Mesir, di India, atau di Pakistan. Tidak berlebihan ya kira-kira kalau Hefner mengatakan begitu. Ya, menurut saya tidak berlebihan. Jadi kalau di negara-negara Muslim lain ya, itu memang secara internal juga menghadapi problem-problem politik yang luar biasa. Nah, alhamdulillah di Indonesia meskipun kita juga menghadapi masalah-masalah yang cukup serius juga ya, tapi dengan kehadiran Muhammadiyah dan NU misalnya ya, dua ormas besar yang mengusung moderatisme atau wasatiyatul Islam, itu berhasil juga merawat bangsa ini. Berkali-kali ada event-event kebangsaan, politik dan sebagainya yang terancam mengalami pertentangan akut. Tapi karena kehadiran wasatiyatul Islam yang ditampilkan Muhammadiyah dan ormas lain seperti Nahdlatul Ulama itu menjadi sangat penting sekali. Nah, ini yang juga kemudian ditularkan di negara-negara lain. Itu kesaksian kawan-kawan di Amerika bagaimana Muhammadiyah tumbuh itu luar biasa itu. Karena kita tahu Amerika itu seperti apa ya, rasismenya tinggi, kemudian Islamofobia juga luar biasa. Nah, pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah tidak konfrontatif. Dan saya kira memang Muhammadiyah tidak punya pengalaman untuk berkonfrontasi. Dakwah konfrontatif itu tidak pernah. Ini mungkin terjemahan dari dari ayat ya, dakwahlah sesuai dengan alam pikiran mereka. Mereka itu kayak culture, situasi, termasuk sistem politik dan sebagainya. Dan saya kira strategi kebudayaan yang seperti ini jadi dengan melakukan dialog-dialog yang persuasif, rasional, termasuk juga masuk kepada tadi humanitarian assistance tadi untuk di negara-negara yang mengalami masalah itu tadi. Itu menjadi kehadiran eksistensi dan kehadiran Muhammadiyah itu dirasakan bukan hanya oleh orang Islam gitu, tapi dirasakan juga oleh orang Muslim. Sekolah di Australia yang sekarang sedang terus dikembangkan itu berat itu, tapi gagasan dasar mengapa kemudian Australia itu menerima kehadiran Muhammadiyah karena inklusivismenya. MAC, Muhammadiyah Australia College. Iya, itu karena inklusivisme. Jadi yang sekolah di situ ya terserah mau Islam atau tidak Islam, Muhammadiyah atau tidak Islam, itu boleh masuk. Dan pemerintah Australia menjanjikan kalau semua persyaratan dipenuhi dia akan dukung. Jadi luar biasa negara sekuler itu, negara sekuler, dan artinya kehadiran Muhammadiyah itu diterima karena kontributif dan sangat penting bagi negara seperti Australia, termasuk di negara-negara lain untuk
menjaga apa namanya, menjaga integrasi, tidak harmoni, tidak ada pertentangan antar kelompok apa namanya agama dan sebagainya. Negara-negara besar kayak Amerika dan sebagainya kan membutuhkan itu ya, membutuhkan dan Muhammadiyah eksis di situ. Iya. Dan Muhammadiyah dan barangkali juga NU gitu ya, sebagai organisasi besar di Indonesia selalu mengibarkan bendera moderatisme Islam ya, Prof ya. Iya. Sejauh apa sih Prof tokoh-tokoh Muhammadiyah, aktor-aktor Muhammadiyah mempromosikan moderatisme Islam atau Islam wasatiyah di luar negeri itu, Prof? Ya, pertama mereka sering melakukan kerjasama dengan kelompok-kelompok lain, membuka diri untuk berbagai isu, isu yang ya menjadi apa namanya, menjadi concern bersama gitu. Ini yang kemudian menarik perhatian bagi kelompok-kelompok non-Muslim lain ya, kelompok-kelompok non-Muslim yang apa namanya, karena ini ternyata ada komunitas yang kemudian disebut Muhammadiyah yang juga menjadi bagian dari kehidupan kita, yang ikut secara bersama-sama bisa menyelesaikan itu. Nah, yang kedua tentunya tadi yang secara kultural itu saya sebutkan orientasi hidup secara harmonis, tidak konfrontatif, tidak konfrontatif. Jadi forum-forum yang memungkinkan untuk diikuti dilakukan oleh Muhammadiyah untuk mengajak apa namanya, mengajak kehadiran banyak orang dari berbagai latar belakang intelektual, agama dan sebagainya itu menjadi bagian yang sangat penting. Di samping itu secara akademik, yang secara keagamaan dai-dai kita itu kan dai-dai kita ceramah-ceramah itu ya ceramah-ceramah yang khas, ceramah-ceramah wasati ya. Ceramah-ceramah wasati yang memang itu yang harus ditampilkan. Jadi melalui saluran-saluran itu ya ceramah ya termasuk di dunia pendidikan. Dan yang menarik sekarang dengan dunia yang sangat terbuka, YouTube, pengajian online. Nah, sekarang sudah lintas negara kita sudah sering dilakukan pertemuan-pertemuan lintas negara, lintas PCM negara-negara itu bertemu. Ini hampir mirip-mirip kayak kongres saja itu. Tinggal dikemas saja nih kongres atau bukan. Tetapi itu kajian-kajiannya bervariasi. Nah, itu kayak giliran gitu. Hostnya itu dari Amerika, kemudian gantian apalagi dengan isu-isu yang berbeda. Dan itu diikuti oleh siapa saja, tidak saja orang-orang Muhammadiyah. Nah, ini bagian dari bagaimana Muhammadiyah melalui mereka itu mempromosikan pandangan-pandangan Islam wasati. Jadi memanfaatkan betul jaringan-jaringan apa namanya, teknologi apa namanya, digital ya, digital ini untuk kepentingan promoting wasatiyatul Islam ini. Dan ini dibaca oleh banyak orang. Iya, dibaca, diikuti. Iya, Prof. Ini saya mumpung ingat ini, Prof. Tarnoto. Ada sebagian yang berpendapat bahwa dakwah di Muhammadiyah itu cenderung rigid, cenderung kaku, tidak ada humor-humornya, dan cenderung membosankan. Ini berbeda misalnya dengan dakwah-dakwah yang dilakukan oleh komunitas lain. Gimana sih, Prof? Benar nggak sih itu? Iya, memang itu natural ya. Ada sih yang lucu-lucu, ada. Sekum kita lucu itu. Gitu ya. Jadi Pak Mukti, Prof Mukti, itu Abdul Mukti itu segar itu, lucu ya, lucu. Ya saya kira lucu bukan tiba-tiba lucu dia itu, tapi dari dulu saja. Dulu ada tokoh-tokoh Pak Fahrudin itu, wah itu lucu. Ya, banyak cerita tentang beliau. Ya. Termasuk juga laporan Pak Michio Nakamura ya, di tulisannya tentang The Sufi Elements of Muhammadiyah itu ya, itu ceramah-ceramahnya sangat sederhana, menyentuh, bahkan orang-orang menurut cerita
orang-orang yang tidak sholat Jumatan itu mepet ke masjid kalau ada Pak Air Fardhan dengan ceramah karena enak gitu, karena enak. Saya ingat juga ada tokoh lain tapi bukan Muhammadiyah. Ini Fatullah Gulen. Fatullah Gulen yang tokoh penting dari Gulen Movement itu menurut cerita karena memang penampilannya juga menyejukkan, ceramah-ceramahnya juga menyejukkan, kemudian bisa merakit sentimen-sentimen orang yang berbeda-beda menjadi satu. Itu ceritanya mirip-mirip juga dengan Pak Air. Kalau ada ceramah dari orang mendengar ada ceramah dari Fatullah Gulen, itu orang-orang yang mendengarkan saja sambil istirahat makan siang atau apa mendengar pergi lagi. Karena menarik. Ya saya tidak tahu ya, tapi memang jarang. Jarang ya. Mungkin bukan rigid ya, tapi karena ya penampilan ya. Memang kalau di kalangan kiai-kiai pesantren atau NU ya itu banyak humor-humornya. Bahkan tidak saja itu dai-dai yang humoris itu banyak sekali. Tidak banyak ya tokoh-tokoh Muhammadiyah yang bisa tampil dengan lucu. Sesekali Pak Hajrianto juga pernah melucu kalau ceramah-ceramahnya itu menyegarkan. Ya itu mungkin tantangan ya, tantangan kebudayaan ya, karena memang ada segmen masyarakat Mas, ada segmen masyarakat yang suka dengan hiburan-hiburan begitu, hiburan-hiburan begitu. Nah tapi ada segmen masyarakat yang memang tidak perlu pakai hiburan-hiburan itu, pengajiannya ya begitu, terus ya masyarakat kebanyakan ya itu ya membutuhkan itulah ada hiburan begitu, bahkan hiburan dalam arti sesungguhnya. Misalnya ketoprak, wayang, oh itu mungkin melekat. Itu yang jarang kali Prof. Itu jarang. Jadi media-media seni seperti tadi itu ketoprak, wayang yang seni tradisional, alat-alat kebudayaan tradisional itu memang hampir jarang digunakan oleh Muhammadiyah. Wayang. Dulu Pak Din pernah main ketoprak. Oh, pernah ya Prof? Pernah. Dalam judul waktu muktamar di Jogja itu judulnya Meleteing Suryo Andagari. Meleteing Suryo itu matahari telah mulai bersinar terus. Itu cerita tentang menerangi bumi. Meleteing Suryo Andagari. Itu kan Ki Haji Matahlah mulai bersinar. Nah, itu Pak Din menjadi tokoh. Dia bukan orang Jawa tapi harus ngomong Jawa, pakai pakaian Jawa. Itu menarik juga. Tapi memang masih jarang Mas. Kalau pendekatan kultural seperti itu saya kira lebih fleksibel kali ya Prof. Betul. Sangat fleksibel. Meskipun fleksibel maksudnya karena itu alat-alat kebudayaan di mana orang sangat lekat dengan itu. Dulu kan ceritanya begitu toh. Wali Songo itu kenapa menggunakan alat-alat kebudayaan sebagai alat penting bagi dakwah supaya orang Jawa itu jangan takut dengan Islam. Dikira Islam mau menghancurkan semua. Tidak. Jadi dibuktikan memang kemudian dakwah dengan bahasa Jawa, lalu menulis tentang Islam pakai huruf Jawa dan sebagainya. Itu banyak inovasi-inovasi kebudayaan yang sangat menarik sekali. Sampai kemudian huruf-huruf hijaiyah menjadi alat komunikasi tulis ya. Bahasanya Jawa tapi hurufnya huruf Arab. Nah, itu dulu terkenal dengan aksara Jawi. Bahasanya Melayu, tulisannya Arab. Di Jawa juga begitu. Mbah-mbah Muhammadiyah itu dulu juga begitu Mas. Pakai tulisan Jawa. Mbah Buyut saya, tokoh Muhammadiyah, Mbah Buyut saya dari bapak maupun ibu itu tokoh Muhammadiyah lokal di Banjarnegara dan di Temanggung. Itu nulis pakai huruf Jawa. Banjarnegara, Jawa Tengah. Jawa. Menulis buku, tuntunan sholat pakai huruf Jawa. Nah, ini kan untuk mengatakan ini loh strategi kebudayaan. Kebudayaan tadi yang lentur tadi. Orang Jawa nggak takut gitu. Orang Jawa meskipun orang Jawa agak susah menyebut Muhammad itu menjadi Muhammad. Alhamdulillah menjadi Alhamdulillah. Hirobil ngalamin. Oke lah itu tidak substansial. Tapi mulai. Nah saya kira
di era modern sekarang ini itu strategi kebudayaan mesti harus diberi perhatian supaya bersesuaian dengan alam pikiran, ala qadri ukulihim itu tadi, bersesuaian dengan bersahabat lah, friendly dengan kebudayaan milenial. Kalau ya istilah kering tadi bisa diterjemahkan kalau Muhammadiyah tampil kering, kemudian tidak menjamah, tidak friendly kepada budaya milenial, ya bisa ditinggal itu. Nah, ini tantangan ya, salah satu tantangan di Muhammadiyah. Dan gini Prof ya, apakah moderatisme Islam itu berarti juga membuka ruang-ruang terbuka terhadap literatur kebudayaan seperti yang tadi menurut saya iya. Prof jelaskan? Menurut saya iya. Jadi tidak bisa ekstrim, tidak boleh ekstrim menganut satu pandangan literatur dari literatur tertentu. Inilah dialog intelektual yang terbuka yang sebetulnya sudah ditampilkan, dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat persentuhan internasional pertama kali di sana itu. Dan ditunjukkan Pak Kahar juga begitu. Makanya bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Kalau tidak mereka tidak bisa, mereka akan terkucil gitu loh. Jadi ya harus membaca itu, membaca literatur membaca literatur yang beragam, bahkan termasuk literatur yang mungkin juga itu tidak sejalan. Tapi kan disitulah kemudian munculnya dialog, kreativitas intelektual untuk memberikan jawaban terhadap berbagai isu yang muncul ya, termasuk isu kekinian ini. Ijtihad baru perlu dilakukan. Ini tadi malam ada cerita dari seorang dosen muda alumni IAIN Ciputat Fakultas Sains Teknologi, kemudian S2 S3-nya di Jepang, kemudian dia sekarang di Spanyol. Ada tugas sambil dia mengajar, melakukan riset tentang COVID. Jadi hasilnya belum dirilis, tapi dia cerita bahwa di penghujung COVID ini dia akan menghasilkan sebuah riset yang sangat luar biasa. Itu mungkin tidak banyak yang melakukan itu. Dia kader Muhammadiyah, itulah yang dia akan katakan melalui peralatan modern, ilmu modern. Dia bicara tentang Islam, dia bicara tentang kemanusiaan, bicara tentang. Dia mengajar di Fakultas Kedokteran, padahal dia bukan seorang dokter, dia adalah seorang ahli tapi riset-risetnya itu kemudian dikembangkan, kemudian menjadi bahan literatur yang menarik bagi mahasiswa yang sekolah di Fakultas Kedokteran di Spanyol. Jadi orang-orang Spanyol, mahasiswa Spanyol itu sudah mulai juga, bahkan saya kira di tempat-tempat lain, tokoh-tokoh Muhammadiyah, para intelektual Muhammadiyah yang berkesempatan ke luar negeri untuk menjadi visiting professor untuk beberapa lama, atau sandwich program dan sebagainya, itu menjadi peluang dia dengan cara dia, dengan bahasa dia untuk berbicara tentang Islam. Kalau bicara dengan orang kampus ya dengan gaya kampus, scientific itu loh. Dan itu ditunjukkan Prof. Azumardi Azra, Prof. Din Syamsuddin dan lain-lain sebagainya, termasuk anak-anak muda yang sekarang itu bertebaran di beberapa negara-negara yang saya sebutkan sekarang menjadi PCIM itu. Itu misi tanwir itu, enlightening, mencerahkan. Misi Muhammadiyah pencerahan, tanwir. Jadi dengan cara itu. Nah, dulu wayang. Sekarang tidak. Sekarang wayang ya masih ada, tapi mulai redup ya. Musik di sektor-sektor itu. Tapi di budaya intelektual ya ada ciri khasnya sendiri itu. Nah, itu yang. Jadi saya maksudkan adalah ruang-ruang yang berbeda-beda itu ya dimasuki, menjadi ruang di mana Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah bisa berkiprah dengan menjelaskan
Islam rahmatan lil alamin wasodiatul Islam dan sebagainya lah. Nah, itu inilah yang kemudian menjadi poin-poin penting untuk mempertemukan orang-orang yang berbeda-beda itu. Iya. Wah, luar biasa Prof ya. Apa yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah baik di dalam negeri, di Indonesia maupun di luar negeri, ya, itu sangat spektakuler sekali ya. Ya, Utamanya di dunia pendidikan, Ya. membangun misi kemanusiaan global gitu ya Prof ya. Ya. Tapi apa Prof menurut Prof Sudarnoto tantangan hari ini yang paling berat yang dihadapi oleh Muhammadiyah itu Prof? Tantangan berat itu kita ini demokratis, egaliter, dan sesuai dengan prinsip-prinsip nilai-nilai demokrasi yang sedang kita junjung. Dan peran civil society menjadi penting. Tetapi jika tidak berhati-hati dengan mengharapkan keterbukaan yang seperti itu, kalau tidak hati-hati bisa menjebak. Iya. Menjebak itu menjadi uncertain, menjadi nggak jelas. Nggak Kemana jelas, nih ya. maunya nih? Nggak jelas. Sudah kecil berdebat, gampangannya begitu. Iya. Berdebat, nggak selesai. Nah, jadi Muhammadiyah tentu akan tetap memberikan tempat bagi perbedaan pendapat, akan tetap memberikan tempat bagi prinsip-prinsip egalitarianisme, tetapi itu diikat dengan satu manajemen leadership. Yeah. Nah, ini tantangan kita sekarang leadership, apalagi ke depan. Menurut hemat saya, Mas, menurut hemat saya, sistem leadership atau pola atau model leadership Muhammadiyah yang selama ini ke depan mesti harus berubah. Jadi harus ada transformasi sistem kepemimpinan. Supaya apa? Supaya bisa bicara dengan konteks budaya milenial. Supaya bisa difahami dengan bahasa-bahasa kaum baru. Dan Muhammadiyah menjadi Muhammadiyah baru. Nah, gejalanya sudah terlihat adanya transformasi itu mesti pelan. Pemanfaatan IT untuk pemilu, untuk tanwir, untuk apa, dan kemarin itu pernah uji coba muktamar online, itu, dan pada akhirnya itu juga akan berpengaruh terhadap bagaimana mengelola pendidikan. Pendidikan yang jumlah sekarang ini yang untuk perguruan tinggi saja sudah ada 172, 172. Itu sudah termasuk yang di Malaysia yang baru itu. Ya, yang baru. Yang baru itu. Nah, itu harus ada linkage, networking, dan network itu ya global network. Maksudnya perguruan tinggi Muhammadiyah yang banyak itu sudah terikat dalam sebuah sistem kepemimpinan manajemen, kepemimpinan perguruan tinggi dengan berbasis pada IT, tapi sekaligus juga bisa memberikan ruang memberikan ruang untuk memperluas global network, ya. Tetapi sekaligus ini juga mendorong inovasi-inovasi tadi, gagasan-gagasan yang merdeka itu, gagasan-gagasan merdeka. Dan saya kira justru yang sekarang ini peluangnya cukup tinggi untuk melakukan inovasi, melakukan riset, melakukan perdebatan, dialog secara terbuka. Tetapi karena sudah dibingkai dengan sebuah sistem manajemen berbasis IT, saya kira itu bisa lebih dipertanggungjawabkan. Saya kira ke depan itu Muhammadiyah itu menjadi organisasi Muhammadiyah menjadi e-smart Muhammadiyah, e-smart yang berbasis pada itu. Nah, ini tantangan yang menurut hemat saya dalam waktu ini sebentar lagi kan muktamar, saya kira itu mungkin akan menjadi akhir. Iya. Dan tantangan hari ini tentu jauh lebih kompleks daripada tantangan yang dihadapi 100 tahun yang lalu ya, Prof ya. Betul. Muhammadiyah selalu punya strategi kebudayaan di dalam menghadapi situasi-situasi yang cukup rumit. Oke. Para pemirsa, banyak hal yang seharusnya ingin saya gali dari Profesor Sudarnoto, tetapi kita dibatasi oleh waktu. Barangkali di kemudian hari kita akan berbincang kembali dengan beliau dengan tema yang berbeda, gitu Prof ya. Insya Allah. Sebelum
kami akhiri, saya ingatkan kepada para pemirsa untuk tidak lupa like, subscribe, dan komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.